Nah, Bung Effendi dan juga pemirsa, ini pelatih timnas Indonesia John Hartman memanfaatkan FIFA Matchday kali ini untuk mempersiapkan tim menghadapi target tahun ini yaitu Piala Asia. Bringing countries like Oman, which was a big game for us and an important one, and Mozambique, again another test. These FIFA match days are really important to get us ready for the big goal, which is AFC this year. Ya, Bung Effendi, ini terkait dengan pernyataan dari Hartman itu yang memanfaatkan FIFA Matchday ini untuk persiapan Piala Asia. Ini seberapa berpengaruh sebenarnya laga seperti FIFA Matchday ini terhadap persiapan jangka panjang timnas untuk menuju target yang lebih berat? Hartman ini menurut saya seorang pelatih yang punya visi yang cukup lengkap ya. Jadi artinya dia memadukan antara persiapan tim yang baik, disiplin, kemudian sama-sama meningkatkan pengetahuan sepak bola, serta juga melihat ya pemain-pemain yang baik di liga-liga nasional kita, bahkan para pemain muda kita. Seberapa banyak ini menentukan untuk Piala Asia? Sangat banyak, terutama karena kita tahu undian Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi awal tahun depan itu membuat kita masuk ke sebuah pulau yang sangat berat bersama Jepang, Thailand, dan Qatar. Jadi kalau ada kelemahan kita dari FIFA Series ini adalah harusnya Oman dan Mozambik datang dengan tim utuh gitu, dengan tim penuh gitu, sehingga kita bisa mendapatkan lawan yang betul-betul seperti yang kita harapkan, yang peringkatnya jauh di atas kita gitu. Tapi tidak apa-apa, apapun alasannya, siapapun lawan yang datang, tentu sekali lagi ini kita perlu persiapkan untuk Piala AFF ya. Ada juga Piala ASEAN versi FIFA yang belum begitu jelas tanggal dan kapan betul-betul bisa dilaksanakan. Tapi AFF senior sudah menanti kita dan kita tidak pernah menang ya sekalipun, dan ditambah lagi dengan Piala Asia yang berat di Arab Saudi tahun depan. Sementara kita tahu di U17 kita tidak berhasil melaju ke Piala Dunia di Qatar tahun ini, kemudian U23 juga tidak terlalu sukses. U19 yang masih kita harapkan di Sumatera Utara. Tapi betul ini adalah langkah Hartman yang benar, yang memiliki visi yang tepat untuk walaupun masih cukup jauh. Setelah Piala Dunia masih ada AFF, baru kemudian AFC senior ini di Arab Saudi. Ya, Bung Effendi tadi kan sempat menyebut juga nama Matthew Baker ya. Apa sih sebenarnya yang membuat Baker ini layak dapat perhatian khusus, dan nanti kalau dia dapat menit bermain, aspek apa yang ingin Bung Effendi lihat dari Baker? Saya rasa yang ingin disampaikan oleh John Hartman maupun federasi adalah siapapun anak bangsa yang bermain baik itu ya, itu tidak perlu kita tunggu terlalu lama ya. Jadi bisa langsung diberikan kesempatan bermain, ini memecahkan sejarah atau terobosan bagi timnas kita, di mana ada pemain muda 17 tahun 23 hari itu bisa bermain di timnas ya, melakukan debut dalam FIFA Matchday. Tentu saja ini mengirimkan pesan bahwa siapapun Anda bisa bermain baik di liga-liga manapun, tidak selalu Eropa ya. Ini adalah bermain di Liga Australia misalnya, atau bermain di Liga Nasional pun. Selama Anda memang cocok dan bisa tepat dalam kombinasi yang sedang diharapkan oleh John Hartman, itu Anda bisa masuk. Jadi dia bisa melakukan semacam upaya-upaya nanti kalau tim-tim yang diharapkan akan datang itu ya. Jadi misalnya tim manapun yang akan datang ke Indonesia atau tim manapun yang akan kita hadapi dalam berbagai kompetisi, sudah terjadi semacam persatuan yang cukup baik ya, semacam kerjasama yang demikian baik antara pemain-pemain senior dan juga pemain-pemain muda. Jangan lupa seperti sekarang ketika Jai Izzes tidak bisa hadir karena cedera misalnya, terdapat juga semacam kekurangan sedikit ya di lini pertahanan kita, sehingga kita lihat beberapa kali pemain-pemain Oman bisa mengiris baik dari sisi kanan maupun dari sisi kiri pertahanan kita. Ya Bung, kan ini ada rumor naturalisasi dua striker ya, Luke Vickery dan juga Mitchell Baker. Tanggapan Anda seperti apa? Ini kira-kira bisa klop nggak dengan komposisi timnas yang ada sekarang? Ya, saya selalu menyatakan siapapun selama diizinkan oleh FIFA, mengikuti statuta FIFA, tentu dia layak saja ditambahkan ke dalam timnas kita. Tetapi mungkin ya, Raisa, yang perlu kita jawab itu adalah sampai saat ini
peradaban atau kiblat sepak bola kita sebagaimana yang dibangun oleh Jepang misalnya, itu belum terlihat. Jadi pembinaan usia muda kita, beberapa liga kita yang agak di level bawah itu masih ada tendangan kungfunya. Ya, penonton kita belum bisa bertanding menonton pertandingan away. Saya nggak tahu di dunia ada di mana yang seperti itu. Katanya ada surat FIFA, mana surat FIFA-nya gitu ya. Jadi sambil melakukan diaspora ini yang menurut saya adalah semacam upaya terobosan dan kemudian untuk menimbulkan tadi ya efek getar, efek euforia untuk kita datang ke stadion lagi. Tapi jangan lupa tugas-tugas dari statuta FIFA itu adalah pembinaan usia muda, kemudian klub-klub kita itu mampu membayar gajinya, kemudian klub-klub kita itu tidak lagi terlibat dengan pengaturan-pengaturan, artinya wasit-wasit kita berintegritas tinggi ya, tidak menjamin juga wasit itu dari luar negeri apa dalam negeri, justru kalau nggak ada wasit dalam negeri yang berintegritas, itu juga pantas kita pertanyakan gitu. Jadi sekali lagi, datangnya pemain-pemain diaspora selalu menggembirakan kita, bisa memberikan dampak getar juga bagi stadion-stadion, tetapi pada sisi lain membangun peradaban sepak bola kita tidak usah jauh-jauh, contohnya adalah Jepang misalnya, itu juga sangat perlu kita lakukan. Banyak sekali ketinggalan kita di sana. Jadi John Hartman sudah mencoba memulai itu dengan disiplin, ya saya dengar sangat disiplin baik terhadap kitman yang mempersiapkan pertandingan dan lain-lain itu ya, semua timnya sangat disiplin. Nah sekarang tinggal bagaimana kita secara disiplin juga menjalankan statuta FIFA, wasitnya harus bagus, stadion-stadionnya bagus, finansial dari klub-klub juga harus bagus ya, pertanggungjawaban dari pelaksanaan misalnya tender ataupun biaya siaran langsung juga harus bagus. Nah itu semua kalau jalurnya dua-dua dibangun dengan baik, maka John Hartman akan lebih tepat, lebih bagus masuknya, dan akan lebih cepat kita bisa melangkah ke Piala Dunia. Ditambah lagi sekali lagi seperti Jepang lah, kita itu tidak hanya mengharapkan munculnya pemain-pemain diaspora, tapi seperti Jepang menciptakan dari pemain-pemain lokal yang kemudian bermain di hampir seluruh liga-liga terkenal di dunia. Ya Bung, apakah laga nanti malam ini bisa menjadi momentum bagi pemain-pemain lapis kedua untuk bisa membuktikan diri gitu, untuk Hartman bisa memberikan menit bermain? Saya rasa mudah-mudahan, saya berharap gitu Reza. Nanti saya juga akan datang ke stadion, saya berharap juga diberikan kesempatan ya, tadi ada nama-nama Rainan Hanan, kemudian Ferrari, Sadil Ramdhani kemarin diberikan waktu bermain agak tidak terlalu banyak dan juga beberapa kali melakukan tendangan yang kurang akurat ya, padahal kaki kirinya yang selama ini sangat andal mungkin sudah agak lama tidak bermain dengan timnas. Ada Marcelino juga yang mungkin bisa diturunkan sejak menit awal kalau sudah sembuh dari cedera hamstringnya. Bahkan mungkin kalau mau meletakkan Matthew Baker sejak menit-menit awal gitu ya, atau mungkin nanti di babak kedua tapi lebih banyak waktu bermainnya. Dan saya sungguh yakin bahwa ini ada dua pendekatan yang dilakukan oleh John Hartman, sesuai kata Pak Erick Thohir tadi, tidak boleh jumawa. Tetapi kalau lawannya seperti ini, saya rasa kita juga tidak usah jumawa, namun dari awal kita tekan saja dengan garis pertahanan yang tinggi. Dan tentu kita punya banyak sekali posisi, mau tetap dengan Kevin Dick, Ivar Jenner, dan Joe Pelopesi misalnya di tengah, silakan saja. Tapi kalau Anda mau langsung masuk dengan Doni Tripamungkas, ada juga Nathan Chuaon di situ. Bahkan Kelvin Verdong sekarang sudah bisa diturunkan dari awal ya, misalnya untuk duet bersama dengan Joe Pelopesi. Kemudian ada Kevin Dick juga di situ. Asal pada saat-saat tertentu rajin turun ya, sebagaimana filosofi sepak bola yang dikembangkan John Hartman. Jadi kita punya banyak pemain yang bisa dipilih tergantung pada coach John Hartman pada sore ini. Dan saya yakin pertahanan kita akan tinggi. Kita bisa tadi menurut istilah Raisa eksploratif, dan kemudian bisa menang dengan skor yang jauh lebih tinggi daripada dari pada waktu kita bermain melawan Saint Martin dan Kitts. Baik. Terakhir Bung Effendi, prediksi Anda untuk pertandingan nanti malam seperti apa? Mungkin dari skornya seperti apa? Supaya tidak jumawa, ini paling tinggi lah skornya ya. Saya berharap clean sheet, dan ini paling tinggi skornya, lebih tinggi dari Saint Martin dan Kitts, lebih tinggi dari Oman pasti, karena Oman mengalahkan Mozambik 4-1. Iya, mudah-mudahan selamat untuk pelatih John Hartman, siapapun lawan yang datang, dia cermat, visinya bagus, dan nanti malam memetik hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
Ya, baik. Ya, tentunya semoga Garuda bisa menampilkan yang terbaik dan menang ya pada laga malam nanti. Terima kasih. Ya. Terima Insya Allah kasih. kalau menang, rasanya kita memang sekali lagi tadi mereka nilai transfer marketnya 1/14 kita tidak boleh jumawa. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ini memberi semangat bagi kita dan kemenangan yang agak jauh. Maksudnya keunggulannya terbaik, bisa mencetak sejarah ketika era pelatih kita sudah ditangani John Herdman ini. Baik, terima kasih Bung Effendi telah berbagi bersama kami dan terima kasih juga atas waktunya di Sinda Sore. Salam sehat selalu. Tetap semangat, salam sehat. Pemirsa, skuad Garuda mematangkan strategi jelang laga lanjutan FIFA Matchday melawan Mozambik Selasa malam. Akankah pelatih John Herdman merombak formasi dengan kembali menargetkan kemenangan? Berikut informasi selengkapnya. Skuad Garuda kembali menggelar latihan jelang laga kedua FIFA Matchday menghadapi Mozambik Selasa malam. Latihan dipimpin John Herdman dan disaksikan langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Rizky Ridho dan kawan-kawan mematangkan strategi dan mengasah permainan. Dari daftar pemain, Justin Hubner diketahui cedera, sementara lainnya termasuk Marcelino Ferdinand mengikuti sesi latihan. Skuad Garuda memiliki kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan telak 3-0 atas Oman di laga FIFA Matchday sebelumnya. Dari kemenangan ini, ranking Indonesia naik sempat menduduki posisi 118 sebelum turun satu tempat ke posisi 119 setelah Sierra Leone menang 1-0 atas Liberia. Dari formasi tim, Herdman diprediksi akan merombak skuad dan mengistirahatkan beberapa pemain. Di bawah mister gawang Martin Pas akan dipercaya menjadi tembok kokoh gawang Indonesia. Di barisan belakang, Rizky Ridho akan memimpin di tengah didampingi Sandy Walsh dan pemain muda berbakat Matthew Baker. Sementara di tengah, Herdman akan memasang Yakob Sayuri, Joe Pelipesi, Raihan Hanan, dan Doni Dwi Pamungkas. Di lini gedor, Marcelino diprediksi akan kembali bermain bersama Sadil Ramdhani dan Ole Remeni yang akan menjadi ujung tombak serangan. Dari laga ini, Timnas Indonesia pun menargetkan kemenangan atas Mozambik untuk menguatkan peringkat Timnas Indonesia di ranking FIFA. Sejumlah perlakuan diduga rasis diterima sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sinda Sore.